Ramadan. Saya Afdar Ramadan. Saya Denis Naga. Materi kami kali ini adalah cara mengatasi berita hoax. Akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana cara agar tidak terhasut? Seperti yang terlansir pada halaman kompas.com Minggu 8 Januari 2016, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hati-hati juga dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya langsung menudingkan dari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita supaya dan situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda dapat sebagai pembaca dan memperoleh kesimpulan yang berimbang. 2. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pres resmi, misalnya menggunakan dominan blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari bagian ormas, tokoh politik atau pengamat. Perhatikan keberagaman sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, Anda tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh. Hal ini diperlukan diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan saksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan pesan dari penulis berita, sehingga mereka cenderungan untuk bersifat subjektif. 4. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa Kelima, ikut serta diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasud dan hoax, atau dengan singkatan FAHH, atau fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoaxes, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan. Sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Ini cara melaporkan berita atau informasi hoax. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata, karena manusia tepatnya salah dan dosa. Terima kasih.